مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Video adalah yang memberikan yaitu tausiah seputar Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Budi Rahmadi. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat dan waktu yang seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditetak sebuah rukam, jangan ditetak di waktu pagi. Kalau Bapak Ibu suka menjawab salam, saya doakan semuanya murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang semangat murah rezeki. Yang gak semangat kayak mana Pak Ustadz, nanti doa sendiri. Kadang-kadang orang nih Pak dan didoakan pun malas sekali ya, tapi alhamdulillah yang tadi semangat insya Allah murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang rajin bersolawat akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas yang hadir pada malam ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Panitia Pembangunan Bapak Mauludin yang tadi sudah menyampaikan hajat, bukan hajat pribadi tapi hajat masjid yang tadi sudah disampaikan. Tapi tadi Pak Lurah juga ada titik salam gitu ya, bayarlah pajak. Ini jamaah kalau ada suruh bayar ini memang agak berat itu. Tapi karena tadi dibilang kalau ngurus surat harus pakai PBB, yang dibilangkan dengan keuangan pasal itu. Kenapa? Karena salah. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini kita bertemu di malam ke-20 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Kalau kita mendengar Rabiul Awal, pasti ingatan kita langsung pada Maulid Nabi. Kenapa kok gitu ya Pak Ustaz? Karena kita ini cinta sama Nabi. Karena kita ini mengimani Nabi. Kita yang cinta sama Nabi tahu kita kapan Nabi lahir. Nabi lahir itu pas di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun
571 Masehi. Saya Pak Mauludin nggak mau bilang tahun gajah karena saya udah kapok. Mama-mama pernah waktu saya ceramah saya bilang tahun gajah, marah dia Bu. Ustaz bilang gajah jangan nengok muka pula Pak Ustaz katanya. Rupanya aku tengok ibu-ibu dulu, ya makanya dia marah. Maka dari situ aku kapok karena kalau bilang gajah pas lagi tengok orang yang gemuk marah Pak. Ya malas satu lagi. Tapi sekarang ibu orang gemuk lagi naik daun gara-gara Lesti bilang. Gara-gara Lesti bilang, ya maka istri yang gemuk naik daun. Buat status istri yang gemuk. Tuh kan bagusan jadi istri gemuk daripada kurus. Kenapa? Kalau gemuk nggak bisa dibanting. Tapi kalau kurus enak dibanting. Itu status itu Pak. Saya dapatnya dari status. Tapi sekarang mama-mama banyak yang bodoh sama Lesti. Kenapa? Karena Lesti mencabut gugatannya. Ustaz kok tahu? Dari biniku. Ya. Karena istri saya lapor, tadi Lesti mencabut gugatannya. Apa urusannya mami? Ya. Tapi memang ya kita ini kalau dengar nama Rabiul Awal langsung ingatan kita kepada Maulid Nabi. Maulid Nabi itu di Indonesia dirayakan. Pak Ustaz, kenapa kok dirayakan? Orang Indonesia bilang itulah sebagai wujud ingatnya kita kepada Nabi, sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi. Makanya dirayakan. Emangnya ada yang nyuruh ini Pak Ustaz? Memang gak ada yang nyuruh. Tapi kita diberikan ruang untuk melakukan aktivitas yang menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kalau di Arab ada nggak ini Pak Ustaz? Saya jawab tidak ada. Kita pergi ke Arab Saudi, baik di Makkah maupun Madinah, ini Maulid Nabi ini nggak ada. Saya pernah Bapak Ibu pas tanggal 12 Rabiul Awal saya berada di Masjid Nabawi. Memang niatan saya ini umrah pas bulan Maulid dulu. Saya melihat di sana pas di tanggal 12 Rabiul Awal itu ngapain orang Arab. Ternyata Bapak Ibu di sana tidak ada ngapa-ngapain. Gak ada buat acara, gak ada. Jadi di sana tuh Pak kosong. Aktivitas yang khusus ada, nggak ada. Ya biasa-biasa aja. Loh kok gitu ya Pak Ustaz? Iya. Karena orang Arab dengan orang Indonesia itu kebiasaannya beda, kearifan lokalnya beda, adat istiadatnya beda. Bedanya di mana Pak Ustaz? Kalau orang Arab nggak suka buat acara. Kalau orang Indonesia sikit-sikit acara. Nikah acara, hamil acara, melahirkan acara, sunat acara, banyak kali acara. Itu di Indonesia. Cobalah Pak, hamil aja buat acara. Kalau orang Jawa itu namanya tingkepan 7 bulan. Di Medan Bu, ada jamaah saya enggak 7 bulan pun undang. Ditanya saya, Ustaz, bisa ngisi ceramah tanggal sekian jam sekian? Bentar Pak, saya tengok jadwal. Begitu saya tengok jadwal, alhamdulillah bisa Pak. Saya tanya, acara apa Pak? Ini Pak Ustaz, alhamdulillah anak kami yang nikah 1 tahun lalu sekarang sudah hamil Pak Ustaz. Oh, acara 7 bulan ya Pak? Bukan Pak Ustaz, 4 bulan baru. Loh, tapi biasanya 7 bulan. Ya suka hati kami lah Pak Ustaz. Aku terdiam Pak. Biasanya kan 7 bulan. Ini 4 bulan udah buat acara. Tapi dalam hati batin, lumayanlah kalau bisa tiap bulan dibuat acara. Nah, kalau bisa aku yang undang. Nah, itu Pak.
Ibu-ibu wirid 7 bulan kreatif. Begitu wirid dibilang sama ahli baik, ini sekalian ya acara 7 bulan tingkopan. Oh iya. Habis itu ditanya, udah USG? Kata ketua wirid. Oh udah. Kata dokter, anaknya apa? Oh kata dokter, USG hasilnya anaknya insya Allah laki-laki. Langsung ketua wirid bilang apa? Ibu-ibu, karena kata dokter insya Allah anaknya laki-laki, hari ini kita nggak baca Yasin, tapi baca surah Yusuf. Kalau anaknya perempuan, baca surah Maryam. Aku pun nggak tahu kan ibu wirid itu dapat ilmu dari mana, aku pun nggak tahu. Kok misalnya katanya kalau anak laki-laki Yusuf, kalau anak perempuan Maryam. Tapi nggak apa-apa lah Pak, kalau dicari hubungan ada hubungannya. Kenapa dibacakan surah Yusuf? Karena supaya anaknya kalau lahir macam Nabi Yusuf. Kenapa kalau dibacakan surah Maryam? Supaya kalau anaknya lahir perempuan kayak Siti Maryam. Alhamdulillah Bu, 7 bulan dibacakan surah Yusuf, begitu 9 bulan yang lahir Maryam. Apa nggak tomboy isi Maryam? Tapi ada juga yang 7 bulan dibacakan surah Maryam, yang 9 bulan lahir Yusuf. Makanya kalau ada anak laki-laki macam perempuan, itu salah baca waktu 7 bulan. Kenapa? Karena dia dibacakan surah Maryam waktu 7 bulan, begitu lahir ternyata Yusuf. Gini. Ya apa? Tapi ya begitu. Kita ini memang suka kan buat acara. Saya ditawari tinggal di Arab, nggak mau Ustaz. Pernah saya ditawari, Ustaz mau tinggal di Arab, gajinya besar. Saya nggak mau Pak. Kenapa Ustaz kok nggak mau? Karena saya yakin kalau saya tinggal di Arab, pasti saya nggak bisa ceramah. Kenapa? Karena nggak ada yang buat acara. Awak tahu lah, udah biasa ceramah. Kalau nggak ceramah, itu lalu namanya orang biasa ya kan? Ya, kayak kita. Saya sebelum COVID dulu Pak, jadwal ceramah saya rata-rata 1 hari, kalau nggak 3, 5, 7, bahkan saya 1 hari pernah 10 tempat ya. Ada zamanannya, Ustaz nggak capek Ustaz? Ya kalau ditanya capek, capek lah. Ustaz nggak pernah kena tipes. Kan tipes itu kan karena kecapean. Saya bilang alhamdulillah enggak. Tapi kemarin Bu waktu COVID, ya COVID kan bulan 3, pas Islamian itu semua jadwal di cancel. Ya. Apa puasa? Gak ada jadwal. Giliran habis puasa Bu lebaran, disitulah saya kena tipes karena gak ada ceramah selama COVID. Orang yang bisa tapi gak ada ceramah kok kena tipes. Iya, badanku gak capek, otakku yang capek. Kenapa? Karena gak ada ceramah. Saya lihat dan ketawa, sama aja kayak ibu kan. Kalau udah biasa merepet, nggak merepet yang mana? Hah? Nah, tutup lah. Iya. Kalau ada biasa merepet, nggak merepet. Nah, maunya kemana kamu? Iba aku udah merepet, apa udah merepet kamu? Makanya kadang si istri ini mikirkan, bang kalau nggak merepet bang nggak enak badanku bang. Ya udah merepet lah. Istri, alhamdulillah enak badan, suami yang kena repet malah nggak enak badan. Makanya ibu jangan mentinggalkan diri sendiri Bu. Ini korban ilusian nih Pak, mama yang suka merepet itu. Kenapa? Karena ini contohnya hanya suara hati istri. Ilusian pun nggak mau buat film suara hati suami. Padahal suami ini suara hatinya ada loh. Bukan istri aja yang punya suara hati, suami juga punya suara hati. Dari mana Ustaz tahu? Saya kan ceramah. Ada bapak-bapak bilang, Ustaz, aku boleh nggak nanya sama Pak Ustaz? Boleh. Apa Pak pertanyaannya Ustaz? Kenapa ya Ustaz? Aku dikasih Allah istri yang suka merepet. Saya jawab lah Bu, oh Pak itu udah jodoh Bapak.
Ustaz, kalau itu jawabannya aku belum tahu. Kan tanya sama Ustaz. Maksud apa? Aku nggak sanggup Ustaz. Sanggup Pak. Nggak sanggup Ustaz. Sanggup. Maaf Ustaz. Ini yang punya istri apa Pak Ustaz? Ya Bapak. Jadi Pak Ustaz pula yang bilang sanggup. Saya Ustaz. Kalau ngomong pasti ada dalilnya. Apa dalilnya Pak Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bapak dikasih Allah istri yang suka merepet karena Allah tahu Bapak sanggup. Oh gitu ya Ustaz, iya. Tapi Ustaz, apa lagi? Kenapa ya Pak Ustaz? Istri ini dulu mau nggak dikasih aja sama laki-laki yang lainnya Pak Ustaz? Habis itu jawab, maaf ya Pak, laki-laki yang lain nggak ada yang sanggup loh Pak. Cuma Bapak ada yang sanggup. Udah Bapak tahan aja. Paling kalau nggak tahan ya Bapak ninggalin dulu Pak. Makanya tengok Pak Maulid, mana yang banyak ninggal duluan? Suami atau istri? Suami. Mana yang banyak, janda atau muda? Janda. Banyak janda sekarang Pak. Sampai saya ceramah di Sahabat, ada penyantunan janda sekarang. Biasanya kamu penyantunan anak yatim. Kalau penyantunan anak yatim Pak, saya biasanya disuruh tuh, Ustaz, tolong bantu bagikan santunannya, boleh Ustaz? Boleh. Tapi itu santunannya untuk janda. Saya suruh bagikan, nggak berani sana. Ustaz, bagikan santunannya Pak Ustaz untuk janda Bu. Iya Pak Ustaz, aku lalu. Ya kenapa Ustaz? Enggak mau laku. Ini Ustaz, ibu janda-janda ini, aku tengok, masih banyak muda Bu. Allah saya bilang, kenapa sih Pak Ustaz? Gak mau saya Bu. Nanti kalau saya nyantunin, itu janda-janda muda itu payah. Kenapa Ustaz? Loh kalau aku kasih santunan nanti dia bilang, Ustaz jangan disantuni, bilang kaya aja. Aku mau bilang apa coba? Idola saya. Nah, mungkin sabar-sabar gitu ya. Ya kayak mana ya Pak? Tapi Bu, kayak gitu lagi. Saya udah biasa ceramah, kalau nggak ceramah nggak enak. Makanya, ya saya secara jujur ya Bapak Ibu, disuruh tinggal di sana saya nggak mau, karena sana payah buat acara. Kalau di sini masih asik acara. Itu hebat dalam Indonesia. Nah, ada lagi bedanya kita dengan orang Arab banyak. Ya. Orang Arab Bu, ya kalau dia menikahi perempuan, istrinya itu baru dinikahi langsung diperlakukan kayak ratu. Di dapur ada yang kerja, di sumur ada yang kerja, di rumah ada yang kerja. Pokoknya jadi istri orang Arab jadi ratu. Tapi di Indonesia begitu dinikahi langsung diperlakukan kayak itu lagi. Apa enggak Pak Ustaz, semua aku yang ngerjain Pak Ustaz. Di sumurnya aku, di dapurnya aku, di kasur semuanya aku yang ngerjain Pak Ustaz. Nah, itulah bedanya Pak. Tapi istri Indonesia kalau tanya bahagia enggak? Tetap bahagia. Ibu jangan mau nggak bahagia apa bohong. Ya bahagia. Ya. Walaupun yang itu bahagia. Nah, apalagi Ustaz di Arab, kalau istri bekerja itu aib. Di Indonesia istri bekerja, keren, marwah. Dari mana Pak Ustaz tahunya? Saya kenal. Kenanya di mana? Pulang kampung. Ditanya sama kawan, begini, kau kerja di mana di Medan? Oh, aku dosen di Pancabudi. Oh, mantap ya, aku dosen. Istrimu kerja di mana? Oh, istriku ibu rumah tangga. Oh, macam gak semangat. Habis itu kawan saya ditanya, Budi, di mana kau kerja? Oh, aku kerja di bank kabupaten. Ya, istrimu di mana kerja? Oh, istriku PNS. Apa kata orang?
Pandai kan itu cari bini ya. Giliran istrinya PNS dibilang pandai cari bini. Berarti aku nggak pandai cari bini. Itu orang Indonesia, Bu. Makanya ada yang nanya, Ustaz, istri Ustaz nggak kerja? Enggak. Istri Ustaz di rumah aja? Iya. Apa istri Ustaz nggak tamat kuliah? Oh, jangan seperti. Istri saya ini, Bu, tamat S1 pendidikan matematika dari IAIN di Sumatera Utara. Istri saya ini, Bu, kali-kalinya bagus. Bagi-bagi yang kurang. Bagus juga bagi-baginya. Ya, sudah. Ya. Jadi Pak Ustaz, kenapa nggak kerja? Memang itulah hasil ikhtiar kami dalam rumah tangga bahwa istri saya tidak bekerja. Bapak di sana diukur orang kaya bukan karena harta bapak. Ya. Pak Mulyadi orang kaya di sini begitu nyampe ke tanah Arab sampai di Makkah di Madinah umroh pasti diposong-posong pedagang Arab. Ditanya sama Pak Mulyadi, kam zaujuka, berapa istrimu? Bapak jawabannya apa, Pak? Wahid. Langsung orang Arab akan bilang, anta miskin. Karena di Arab kalau istrinya satu miskin. Ya, dan di sana Pak, ya, kaya atau miskin tergantung jumlah istrinya. Kalau bapak di sini punya mobil, bapak di sini punya rumah megah, punya tanah luas, tapi kalau istri bapak masih satu disebut miskin bagi orang Arab. Jadi bapak-bapak di sini ada istri dua? Ada? 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 Kalau memang bapak istrinya dua, bapak yang paling kaya di sini. Tapi kalau bapak istrinya satu semuanya, berarti kita semuanya sama-sama miskin. Ustaz berapa istri Ustaz? Wahid. Satu, berarti juga miskin menurut orang Arab. Beda di Arab, ya poligami itu Pak Marwan. Di Indonesia poligami itu aib. Kalau suami poligami di Indonesia aib. Ya. Aib, Pak. Kalau di sana marwah. Makanya di Indonesia laki-laki susah untuk poligami. Tapi kalau cerita poligami lancar. Duduklah bapak berapa orang, ya, lewat cewek. Cerita poligami. Rajin Bu bapak-bapak cerita poligami. Bu, kalau bapak sering cerita poligami, ibu gak usah takut. Karena insya Allah bapak tidak akan poligami. Tapi kalau ada suami ibu, kawannya cerita poligami, suami ibu itu diam-diam udah 3 menit. Makanya kalau ada yang diam aja, itu hati-hati lah. Ya, kalau bapak itu tengok gak sanggup poligami. Kenapa? Karena banyak cakap tengok. Kenapa? Memang orang kalau banyak cakap itu tak poligami. Tapi yang saya khawatir, ini masih saya khawatir sama dia. Kenapa kok khawatir? Bawaannya dia. Rupanya dia sendiri. Udah satu di sana, udah dua. Orang yang poligami pasti punya dia. Iya Pak, karena kalau dia banyak cakap, takut ketahuan. Makanya dia. Tapi Bapak Ibu, itulah bedanya antara Arab dengan Indonesia. Makanya kearifan lokal, kultur, budaya itu bisa mempengaruhi hukum. Itulah dalam kaidah usul fikih, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal ahkam. Berubahnya hukum bisa dipengaruhi oleh perubahan waktu dan perubahan tempat.
Jadi kita ini kalau ada cerita perubahan, ya itu bisa dipengaruhi waktu dan perubahan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin satu kasih catatan. Yang catatannya itu apa? Jangan mengukur kebiasaan orang Arab dengan ukuran kebiasaan kita. Jangan mengukur kebiasaan Indonesia dengan kebiasaan orang Arab. Enggak akan ukur. Kenapa tak ukur? Karena itu bagian dari budaya masing-masing daerah. Lain logo, lain ikannya. Cerita ikan Pak Maulidin langsung nangkap karena beliau suka mancing ikan. Ya. Lain logo, lain ikannya, lain tempat, lain kebiasaannya. Gak usah kita cerita Arab Pak. Di Indonesia aja kita ini banyak suku ini, banyak adat istiadat. Kita aja bisa beda-beda. Saya orang Jawa, asli Jawa. Walaupun orang nengok muka saya nggak yakin saya orang Jawa. Asalkan saya kemana-mana pasti ditanya apa marga lain. Saya orang Jawa. Saya tidak ada marga. Bohong. Pasti banyak orang Mandailing ini. Enggak, saya bukan orang Mandailing. Saya Jawa. Mama Jawa, Bapak Jawa. Dan sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Umum Puja Kusuma Sumatera Utara. Asli Jawa. Masih gak percaya. Jadi kenapa buka Mandailing? Saya langsung jawab, karena istri saya orang Mandailing. Istri saya marganya Lubis. Apa hubungannya? Karena aku udah tidur 11 tahun sama dia, maka berubah muka aku. Makanya bapak kalau mukanya berubah, Pak, tengok bini. Aku bini itu lalu. Saya orang Jawa. Kalau orang Jawa Pak, ada nggak tradisi nikahnya pecah telur? Ada kan Bu? Lah kita orang Jawa kan mana kan? Pijak ndok dipijak. Baru itu diresiki kalau bojone, ya bojone marah orang. Marah menang ayo diresiki. Ya kan? Nah, orang Jawa menjadikan tradisi itu sebagai media pembelajaran bagi seorang istri. Wahai para istri, kalau suamimu berbuat salah, sengaja atau tidak sengaja, kamu tak boleh marah sama suami. Nginjak telurnya sengaja enggak? Sengaja. Marah enggak bunyinya? Enggak kan? Ya marah. Sengaja dia enggak marah, apalagi enggak sengaja. Orang Mandailing bilang, tuh tengok orang Jawa, masa telur dipijak, mubazir. Orang Mandailing mengukur tradisi Jawa dengan ukuran mereka. Salah. Saya juga orang Jawa bisa nengok orang Mandailing. Tengok Tuhan, ada makobar. Tahu apa makobar, Pak? Dikumpulkannya semua keluarga pengantin itu dinasihati. Ada 30 orang di situ, semua 30 itu bercakap semuanya. Awal pakai topi bolang itu Pak. Bolang yang ada ini. Bolang itu Pak sampai begini ada bercakap itu. Merah yang berat sebelah. Ya, kenapa? Karena semuanya bercakap. Awalan Jawa batin Pak. Orang Mandailing ini mewakili aja nampak satu-satu, kok bisa satu-satu. Satu orang aja nampak bercakap. Karena 30 orang yang bercakap Pak. Udah nggak sama semuanya. Baik-baik mainannya. Yang pernah di baik-baik keren. Ya jangan gaduh-gaduh keren. Intinya kan sama. Paku semuanya bercakap. Berbilang ya Allah, kenapa lah nggak diwakili sama satu orang aja ya? Kenapa saya ngomong gitu Pak? Karena saya mengukur tradisi mereka Mandailing dengan tradisi saya. Nggak nemu kan? Masuklah orang Melayu. Ada 3 pintu yang mau dilewati. Ketiga pintunya asik berpantun. Memang awak kalau mendengarkan pantun itu enak. Tapi yang gak enak siapa? Yang bawa balik. Kenapa kalau bawa balik gak enak? Terbayangkan satu pintu 10 menit, 3 pintu 30 menit. Ustaz tahu Ustaz, saya pernah jadi korbannya.
Kayak bawa balik dari Melayu gini, akan tak tahu Melayu beban kendaraan kan? Abang begini, pintu pertama mulai turun, pintu kedua mulai turun, pintu ketiga udah belajar terus. Ambil motor dalam hati orang yang hasil pada aku ya. Jadi korban ini. Akhirnya dari situ, asalkan ada orang Melayu minta bawakan Bali waktu nikah dia, aku nggak mau. Kenapa? Lama kali. Pak, itu apa namanya? Tradisi. Kita kalau ukur Melayu dengan ukuran Jawa, nggak nemu. Ukur orang Mandailing dengan ukuran Melayu, nggak nemu. Ukur orang Jawa dengan ukuran Melayu juga nggak nemu. Maka kita harus proporsional. Mengukurnya itu netral, kita lihat. Makanya muncul lagi satu kaidah usul fikih. Apa itu Ustaz? Al-adah al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Kenapa? Karena kekuatan adat istiadat itu bisa membentuk hukum yang baru. Ini cerita maulid. Dah. Jadi pautan maulid ini untuk apa? Untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Sama itu ibu cinta sama anak ulang tahun. Apa yang dilakukan? Merayakan ulang tahun anak. Boleh Bu merayakan ulang tahun anak? Boleh. Pak Ustaz beli kue ulang tahun boleh Pak Ustaz? Boleh. Pakai tiup lilin boleh Pak Ustaz? Enggak. Jadi kalau mau ulang tahun anaknya silakan. Tapi jangan pakai tiup lilin. Kenapa? Tiup lilin itu tradisi orang di luar Islam. Kalau kita ikut namanya tasyabuh. Tasyabuh itu artinya menyerupai. Hadisnya jelas. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dalam golongan mereka. Maka tak boleh awak mengikuti orang itu. Ya. Pak Ustaz, tiup lilin aja pun memang itu tiup lilin aja. Tapi kalau diteruskan bisa menyerupai orang bermuslim. Jangan. Kalau dulu Bu, tiup lilin sama sekarang itu beda. Kalau dulu tiup lilinnya, kalau sekarang tiup lilinnya cuma 2. Karena lilinnya udah berupa angka. Coba kalau dulu lilinnya nggak ada kayak angka, ya lilin tegak itu aja. Kalau sekarang angkanya disesuaikan dengan umurnya. Rata-rata umur orang itu 2 angka. Jarang itu yang sampai 3 angka. Cepet itu jarang. Ya, rata-rata 2 angka. Kalau dulu lilinnya disesuaikan dengan umurnya. Kalau ulang tahun ke-5 lilinnya 5. Ulang tahun ke-10 lilinnya 10. Ulang tahun ke-20 lilinnya 20. Nenek-nenek ulang tahun ke-70 lilinnya 70. Dihidupkan semua lilin. Lantas cucunya bilang apa? Nek, tiup nek, tiup. Neneknya pun gak tahu diri, ditiupnya juga. 70 lilin gak mati-mati, malah nenek itu duluan yang mati. Kalau ada nenek-nenek mati karena niup lilin ulang tahun, matinya bukan mati syahid, tapi mati offside. Mati sebelum bertobat kepada Allah. Jangan ikuti yang begitu. Jadi kontak berarti kita menunjukkan rasa cinta kita dengan buat acara. Iya, silakan. Kemudian apa untungnya kalau kita menunjukkan rasa cinta? Nabi bilang, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menyerupai yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kita ini Pak, masuk surga aja pun udah senang. Apalagi di surga ada Nabi, lebih senang lagi. Kan hebat itu. Kalau di surga ada Nabi. Kayak ibu, kalau masuk surga, di surga ada suami ibu, senang? Senang apa ada suami ibu? Senang. Coba aku tanya sama bapak dulu. Bapak kalau di surga ada istri bapak, senang Pak? Senang. Padahal aku pernah nanya bapak-bapak,
Pak, nanti kalau bapak di surga sama istri bapak bidadarinya kayak mana Pak? Pak Ustaz, kalau bisa ganti apa Pak Ustaz? Mendingan gua komandi ya Pak Ustaz ya. Di dunia dia, di akhirat dia lagi Pak Ustaz. Masih dia udah menaikkan aja kerjaan ya. Tapi insya Allah ya Pak, bapak-bapak yang di sini insya Allah nggak kayak gitu. Kenapa Pak Ustaz? Karena ngajinya di masjid ini sudah 4 kali seminggu. Makanya bapak-bapak di sini baik-baik alhamdulillah. Dah, kita cinta sama Nabi, kita dapat surga bersama Nabi. Menentukan rasa cinta itu kemana? Ya tadi kita peringatin ini Maulid Nabi. Yang kedua apa Pak Ustaz? Kita rajinlah bersolawat kepada Nabi. Ibu, sekarang solawat udah enak Bu, udah dinyanyi-nyanyiin, ada musiknya, Ibu tinggal milih. Ya lagunya lagu yang kayak mana, musiknya mau kayak mana, bisa disesuaikan lagi dengan suasana hati Ibu. Kalau Ibu lagi sedih, lagi galau, lagi banyak masalah, bisa sholawatan disesuaikan dengan musik yang sendu. Biasanya kalau lagi sedih, lagi galau, sholawatannya itu musiknya agak slow. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kalau lagi agak-agak banyak masalah, gitulah nyanyinya. Tapi kalau lagi bahagia, lain nyanyinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enak kan Bu, disesuaikan. Jadi kalau Ibu daripada nganggur di rumah, daripada nyanyi yang enggak, bagus kita sholawatan. Kalau Ibu duduk di depan teras, ya nganggur, sholawatan. Ya cuma disesuaikan dengan suasana hati ya Bu. Nanti takutnya orang lewat curiga. Giliran Ibu sholawatannya sallallahu ala Muhammad. Tetangga bilang, itu banyak kali masalah dia tuh. Dia lagi sedih tuh. Oh gitu Pak Ustaz. Ya kan karena Ustaz itu ya, disesuaikan. Sama kayak ngaji Pak. Bapak kalau boleh jujur menilai mana lebih enak ngaji zaman kita dulu dengan ngaji zaman anak-anak sekarang. Enak zaman dulu. Zaman dulu kan pakai alim-alim kan kawan. Enak. Baru ngaji aja ada suara aja karena udah ada lagunya. Alif date a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Ada ketena. Baya date baik, tun date na, kapim depanku, bainakum. Alif-alif aja udah ada lagunya, apalagi Quran. Makanya kalau Bapak Ibu ini semuanya ngaji, ini produk-produk ilmu dulu-dulu. Kalau ngaji ini Pak Ibu dengarkan apa? Pasti semuanya ada lagunya. Walaupun tidak jelas entah lagu apa. Pokoknya bilang-bilang. Tapi anak-anak sekarang ngajinya pakai Iqra. Iqra itu nggak ada lagu. A ba a ta
Subhanalladzi adik-adik itu kalau nggak dinajikan lagi yang tadi mau diartikan dari itu belum tentu bisa ngaji dari itu. Ya Bu, tapi kalau dulu enak, memang kalau dilakukannya enak loh Bu. Ya, awak kalau sholawat nggak ada lagunya Pak, enak kan? Ya enak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gak enak. Ya sama, kita jadi imam. Ya, kalau imamnya nggak ada lagu, stres. Ya stres lah, nggak ada lagu. Nanti imamnya ada lagu, sopaten. Giliran nggak ada lagu, pasti pergi. Ibu pernah punya imam nggak ada lagu? Nggak ada. Coba tes ini ya, rasakan dulu. Imam nggak ada lagunya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak jawabannya apa? Amin amin amin. Alasan doa kita nggak ada lagu. Tapi kalau di Masjidil Haram kita doa. Mangkok ketika rakaat tarawih ada masalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Mau berapa rakaat atau apa? Enak. Ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau penawakan di lagu jangan dekat. Ini kadang ada sambil lagu. Jadi imam sholat tarawih memang sudah rakaat, tapi dibantinya lagu Muhammad Z.A. Jamaah ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah di belakang dalam hati mengakui Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kau gini gak ikut aku Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat ya Ustaz, sepandai jangan lupa. Kalau minggu depan Ustaz lagi yang masuk ulang habis sholat, mama-mama nanya sama ketua BKN. Ya, nanya Pak Ketua, izin Pak Ketua boleh nanya. Boleh Bu, apa tuh Bu? Pak Ketua, itu Ustaz yang tadi jadi imam. Nah, kenapa? Kapan lagi dia masuk Pak Ketua? Oh, dia seminggu itu 4 kali. Pokoknya kalau malam minggu dia itu. Oh gitu ya Pak Ketua, makasih Pak Ketua. Tinggi ke belakang lagi, lompatin, itu Ustaz yang tadi. Nanti setiap malam minggu dia datang. Jadi imam sini malam minggu. Jadi mana? Kita kalau malam minggu mau datang. Ya lama kali ya, lagi. Sepakat malam minggu itu Pak nggak datang malam minggu. Tapi tahu lah namanya mama-mama lupa. Giliran malam minggu datang. Nah, waktu sholat isya Bismillah. Oke dia dulu. Baru datang oke itu awal-awal malam minggu. Begitu di siap sholat isya, bikinnya tengok, bukan betul dia. Bila di dalam pama sholat, Subhanallah ini makmum. Ibu belakang jawab, imam sholat makmum cabut. Kenapa lama kali? Ini maaf ya, sholat ini Pak, kalau nggak dinyanyikan nggak enak, ya, nggak enak. Ya sholat banyak kali ya, sholat
Pak Ustaz? Karena siapa yang rajin bersolawat, kata Nabi, nanti akan mendapatkan syafaat. Di mana syafaat didapatkan? Nanti waktu dia bermasal, di mana matahari jalannya cuma 1 jengkal dari kepala kita, disitulah kita akan dapat syafaat. Matahari sekarang jalannya dengan bumi lebih kurang 150 juta kilometer. Ibu tahu nggak kalau itu? Sama lah, mana tahu nggak? Kita Pak, kalau di sini berkata, ini cuma 1 jengkal dari kepala kita, pasti meleleh tubuh kita. Tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah syafaat. Gimana kita dapat syafaat? Dan hadis Nabi, syafaat itu bisa didapatkan dari 2. Pertama adalah sholawat yang kita baca, dan yang kedua adalah Al-Quran yang kita baca. Al-Quran bisa mendatangkan syafaat. Begitu dah ya. Yang kedua, yang pertama menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan buat acara. Yang kedua, kita rajin sholawat. Baru kemudian yang ketiga, mengikuti Nabi. Ayat yang populer itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada 10 tauladan yang baik. Maka kita ikuti Nabi. Yang diikuti Nabi itu apanya? Gak usah banyak-banyak. 3 nih. Pertama adalah akidah. Ikuti Nabi. Emang akidah Nabi gimana Pak Ustaz? Akidah Nabi itu bersih dari kemusyrikan. Makanya kalau ditanya Nabi itu nggak ada syirik-syirik lagi. Kita Bapak Ibu masih ada nggak kemusyrikan sekarang ini? Ada. Orang mau buka kedai lontong aja, aku minta pelaris. Yang didatangi siapa? Mbak Dukun. Mbak Dukun ini Pak, entah apa kita datang-datangi. Di kampung kami namanya masih Mbak Dukun. Di Medan namanya udah orang pintar. Saya heran, kenapa kok naik marwah Mbak Dukun di Medan? Kalau di kampung kan namanya Mbak Dukun, di Medan namanya orang pintar. Saya tanya lah Pak Mulyadi, kenapa Mbak Dukun dibilang orang pintar di Medan? Jawabannya apa? Karena yang datang orang bodoh. Berarti siapa yang datang Mbak Dukun? Bodoh. Kayak mana lawan dibilang nggak bodoh? Awak minta kaya sama Mbak Dukun. Mbak Dukun itu aja rumahnya nggak jelas. Entah masih sewa atau rumah sendiri nggak tahu. Ya, ada Mbak Dukun rumahnya udah meroboh-roboh. Awak yang bodoh datang Mbak. Aku mau kaya Mbak. Dalam hati Mbak Dukun itu kau minta kaya aku. Oh iya. Kalau kau nggak datang makan ini. Itulah makanya sekarang ini zaman sudah maju ini, jangan datangi Mbak Dukun lagi. Mau buka kedai lontong minta pelaris, Mbak Dukunnya mau aja, yaudah nanti aku kasih pelaris. 3 bulan jualan laris, bulan keempat rupanya ada saingan jual lontong juga. Mulailah nggak laris Bu. Datang lagi dia ke Mbak Dukun, bagaimana di jualanku udah mulai nggak laris lagi nih Mbak. Oh tenang, tapi kayaknya ini ada yang ganggu lontong kau ini. Lontongku diganggu Mbak. Bukan lontong kau, bukan di lontongmu. Siapa yang ganggu Mbak? Itulah saingan kau itu. Gara-gara Mbak Dukun awak gak enak sama tetangga yang jualan lontong juga. Yang mana dia ganggu Mbak? Jangan kali dia Mbak. Oh itu kedai lontong kau itu dari lempari tanah kuburan sama dia. Makanya kedai lontong kau itu gelap. Loh Mbak, tapi aku masuk listrik Mbak. Begitu maksudnya. Jadi Mbak, udah tenang aja loh. Nanti aku saratin. Besok kau pergi ke kuburan. Ngapain Mbak? Kau ambil tanah kuburan. Habis itu Mbak, kau lemparkan juga ke kedai lontong dia. Biar apa Mbak? Biar gelap kedai lontong kalian berdua. Terakhir Pak, dua-duanya tutup. Gak ada yang jualan lontong. Siapa yang buka? Mbak Dukun itu buka lontong. Maka orang Aceh bilang kena tipu. Kenapa Mbak Dukun ini pandai kali otaknya? Ya, makanya itu yang dibilang orang pintar. Ibu anak sakit, datang Mbak Dukun ke Mbak Dukun. Ya Mbak Dukun itu jurusannya kan ke kuburan aja itu biasanya. Ya kan? Mbak, ini anakku sakit Mbak. Wis telung dino Mbak. Lah mari-mari iki Mbak, piye Mbak? Dilo tak delok sih. Oh. Napa Mbak? Oh. Napa Mbak? Ya sabar lho kowe.
jelas sih. Oh, ini anak itu teguran. Awak yang bodoh nanya keteguran sopo mbak? Oh ini keteguran nenek ini. Ada zaman saya mau dibilang keteguran neneknya, dia bilang kalau mbak, neneknya masih hidup loh mbak. Berarti kakeknya lah. Lo kakeknya mencatur itu mbak. Rupanya si mbak ini nggak pakai jurus di awal. Oleh jurus di awal, neneknya mana? Oh neneknya jadi nggak? Juga tolong. Aturannya kan kayak gitu ya Pak. Udah. Tapi kita yang bodoh bisa betul lagi. Neneknya udah tinggal. Nah, itu udah nenek. Oh iya Pak. Ya, jadi kayak mana Pak? Udah tenang aja. Nanti aku kasih obat. Tapi besok kau jarang kamu ke kuburan neneknya. Kayak mana Pak? Ya kau jarang aja. Karena besok kau bilang sama neneknya jangan ganggu-ganggu cucunya. Awak yang bodoh besok datang ke kuburan. Begitu datang ke kuburan, ya, apa yang awak lakukan? Baca Yasin, takbir, tahlil, doa. Bagus. Tapi ujungnya kita ajak nenek bercakap. Berpegang batu nisan, nek, ini cucumu lagi sakit nek. Kata Simba, nenek yang tegurin, nek, jangan ganggu-ganggu cucumu ya nek. Kalau nenek itu bisa jawab Pak, pasti dijawabnya, oh anak, aku aja di sini stres. Kayak mana aku mau ganggu cucuku? Bahwa orang yang udah mati mana bisa ganggu orang yang hidup? Kurang kerjaan apa? Orang yang mati di alam barzah aman aja sama malaikat mungkar nakir udah alhamdulillah. Makanya jangan mau lah ditokohin Pak Dukun. Ada lagi yang bilang Pak di kampung kalau mati gantung diri gentayangan. Mana ada orang mati gentayangan? Makanya jangan suka nonton film itu wasiat bapak itu. Hah? Wasiat bapak ya? Nonton juga mau ya? Itu, kan film-film itu menyesatkan itu. Nanti ada yang mati di sumur, gentayangan. Ada yang mati di kamar mandi, gentayangan. Ada yang mati di gunung, gentayangan. Gak ada. Gak pernah Islam mengajarkan kayak gitu ya Bu ya. Orang mati gantung diri, gak ada yang gentayangan. Ini maaf ya, catat ini. Kalau memang benar, ini kalau memang benar, dalam Islam diajarkan orang mati gantung diri gentayangan, saya adalah orang pertama yang akan milih mati gantung diri. Ikut Ibu. Tapi pastinya kan Pak ditanya lah, kenapa Ustaz Pak milih mati gantung diri? Karena menurut saya kalau memang betul orang yang mati gantung diri gentayangan lebih enak mati gantung diri daripada mati biasa. Kalau mati biasa dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, pulang keluarganya, siapa yang datang? Malaikat bukan nakir, nanya mana buka, mana buka, mana buka, mana tidak buka. Nggak bisa jawab, siksa, habis kena siksa. Giliran yang mati gantung diri, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, pulang keluarganya, dia pegel, tayangan, datang malaikat bukan nakir dulu, mana di muka? Nanti akan muncul cerita baru, malaikat bukan nakir kejar-kejaran sama orang yang mati gentayangan. Yang mati gentayangan melejeh sama malaikat bukan nakir. Sini. Makanya Pak Aduh, yang gini-gini di zaman modern kayak gini nih, nggak ada lagi lagi ya Bu ya. Cocok? Nggak ada lagi ya Bu. Jangan datangi Pak Dukun Bu. Yang datangi Pak Dukun berarti orang bodoh. Udah, kok ini kali. Dah, apalagi nanti awak pesta pakai pawang. Pawang itu Pak di bulan ini banyak yang ngelak-ngelak loh Pak. Alasannya keluar kota. Karena dia udah tahu hujan daripada aku kena batunya. Tahu lah Pak Dukun ini ada aja ilmunya loh Pak. Dia jadi pawang. Kalau nggak hujan, pasti dia bilang tuh, oh tengok Tuhan. Tuh, kalau aku nggak di sini pasti hujan ini. Padahal Pak Dukun itu
Yang pawang itu amalannya itu rata-rata di kampung samanya itu modal sapu lidi aja. Sapu lidi ditegakkan, tusuk, cabai, tusuk. Ini dia sisa pernah ya. Habis itu siram garam. Kalau tak hujan bu, dia ketentengan. Belum. Lah nggak undang, aku mau cari mendongkrongan. Dah. Tapi kalau giliran hujan pak, macam orang bohong. Bah, apa? Pak hujan bang. Mbak, cuma aku undang mbak, hujan juga. Dijawab mbak. Si mbak itu langsung bilang, iki hujan nggak salahku. Lo jadi salah sopo mbak? Iki salah pengantin. Wes tak omong aja mandi. Pengantin bandel. Makanya muncullah mitos baru dari Badukun. Kalau pengantin nggak boleh mandi. Yang stres siapa? Tukang rias pengantin. Bau. Badukun dipercaya. Jangan percaya semua. Dah. Yang kedua yang dicontoh dari Nabi itu apanya Pak Ustaz? Ibadah. Pak, kadang malu kita kalau baca sejarah gitu ya. Nabi ini dijamin masuk surga. Nabi terpelihara dari berbuat dosa. Tapi maaf ya Pak, Nabi tercatat dalam sejarah adalah hamba Allah yang paling taat ibadah kepada Allah. Buktinya apa? Ditulis dalam sejarah Nabi sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ibu pernah sholat sampai bengkak kaki? Pernah Pak Ustaz asam urat? Iya. Kalau asam urat bengkak kaki, itu tanda-tanda udah tua. Makanya kalau udah tua ini Bu, nyesel kan Bu? Kenapa dulu waktu masih muda nggak rajin ibadah? Ya, kalau kita Pak masih muda-muda enak. Ya, adik-adik yang muda-muda ini, kalian yang muda-muda ini, rajin kalian ibadah. Nanti kalau udah tua nggak enak. Kalau udah tua nampak kali bedanya ya kan Bu? Kalau sholat aja kelihatan kali bedanya. Bedanya di mana Pak Ustaz? Tengok aja kalau mau sujud. Lain itu. Kalau masih muda, yang mana duluan jatuh, lutut atau tangan? Lutut. Karena masih kuat lututnya, lutut duluan jatuh. Saya masih muda, lutut dulu jatuh. Allahu Akbar. Si muda, tahan. Kalau udah tua, yang mana duluan jatuh? Tangan. Nengok jatuhnya, jawab kasihan. Betul enggak? Ini enggak saya buat-buat, ini Pak, memang ada kan? Giliran naik. Coba tengok kalian masih muda. Yang mana bulan naik? Kepala. Tengok. Allahu Akbar. Kepala. Kalau udah tua yang mana bulan naik? Nih. Gak percaya tengok. Allah. Betul nggak? Udah. Yang muda-muda jangan ketawa aja. Ini jadi pelajaran. Kalau masih muda enak ibadah. Tapi kalau udah tua, banyak orang pasang dan ibadahnya kalau udah tua. Makanya kalau udah tua sadar bahwa ibadah udah kurang nikmat ibadah itu. Pengajian aja kayak gini nih, saya apa? Beda kali yang tua sama yang muda. Kalau yang muda berapa jam ceramah tahan gini. Tapi kalau yang udah tua Pak, perhatikan baik-baik. Yang udah tua 15 menit Ustaz ceramah udah mulai. Wah. Setengah jam Ustaz ceramah udah mulai mau nyender kanan, nyender kiri. 40 menit Ustaz ceramah
mulailah kaki selonjor. Dan mulailah selonjor, kusuk. Kenapa? Itulah apa namanya udah tua. Kita malu. Saya nggak pernah marah dulu. Kalau ada yang dengar pengajian itu kakinya selonjor, aku nggak ada marah. Kalau 1-2 yang selonjor nggak marah. Tapi kalau semuanya selonjor, pulang aku ya. Ini pengajian selonjor ini kayak. Pak Ustadz ini, Pak Mulyadi ini, wah, cuma ngasih tahu aja. Ibu-ibu ikut zikir muhasabah. Ustadz di depan zikir muhasabah. Saya tengok ibu-ibu di belakang nangis, terisak-isak nangisnya. Ustadz dah hilang Pak. Habis selama aku datang ibu itu, bu tadi waktu zikir muhasabah aku tengok ibu nangis ya bu ya. Iya Pak Ustadz aku nangis. Tapi aku tengok nangisnya terisak-isak ya bu ya. Iya Pak Ustadz. Enak kali zikir muhasabah Ustadz itu ya bu. Bukan Pak Ustadz. Lama kali Pak Ustadz. Aku punya sakit rematik Pak Ustadz. Mau cabut aku malu. Nak cabutnya sakit kali. Terakhir aku nangis lagi ya Pak Ustadz. Bapak Ibu, gitulah namanya udah tua. Makanya ibadah ini kalau udah tua Pak Maulid gak enak. Kalau udah tua gak enak. Cuman kalau mancing tua muda enak aja. Ustaz ini udah makan pancinganku. Dikir pulang. Saya memang gitu. Saya alhamdulillah Bapak Ibu punya travel umroh. Nama travel umroh saya PT Lentera Al-Fuadi. Ya, kami memberangkatkan sudah banyak jemaah. Tapi pengalaman yang kami dapat apa? Kalau jamaahnya udah tua-tua memang jujur ya Pak. Ibadah ke tanah suci itu kurang. Kalau ibadahnya itu udah tua-tua, kadang yang tua ini pun sok paten pula ada. Kalau aja jalan-jalan ke Jabal Rahmah, aku bilang jangan naik. Nenek itu bilang iya Ustaz. Dengan yang jangan naik. Iya kok Ustaz. Sini aja. Iya Ustaz. Ya saya kan nengok jamaah. Kalau saya nggak naik nanti jamaahnya kayak mana? Saya bilang saya pantau. Rupanya bu nenek itu ya Allah menang nangis. Udah. Saya nggak nampak. Udah. Habis itu saya turun, masuk ke bus, saya tengok dan saya hitung jumlah jamaah kurang 1. Sokong tak telur rupanya nenek itu. Ada yang bilang Ustaz, nenek itu tadi naik Ustaz. Ya Allah memang nenek itu bandel kali. Akhirnya Pak, naik saya ke atas, nggak jumpa sama dia. Turun saya lagi, nggak jumpa sama dia. Maaf ya Bu, itu pengalaman saya pertama kali. Saya kelilingi Jabal Rahmah itu, nggak jumpa juga sama nenek itu. Naik aku ke bus, udah stres aku, nggak ada nenek itu keliling-keliling aku jadinya. Rupanya Bu kita keluar, mana tahu ada yang bisa nyari nenek itu. Ada beberapa yang turun, rupanya Pak Bu, nenek itu berada di belakang bus. Rupanya nenek itu gak tanda busnya. Begitu nenek ini busnya, oh iya. Nah nenek itu dia ke atas bus, langsung dia ketawa-ketawa. Pak Ustaz enak juga tadi aku naik ke atas katanya. Dalam aku nenek, aku udah oyong dari nenek. Nenek kok bahagia kali aku tengok. Tapi memang kadang Pak, udah tua-tua ini pun ngeri. Ya sama aku tawa. Saya tanya, mau sanggup kan? Sanggup lah Ustaz. Ini kalau ditotal-totalkan ini 7 km ini. Aku biasa tiap hari ke Kediri jalan kaki kok Pak Ustaz. Lain ke Kediri sama ini. Udah biasa jalan aku loh Pak Ustaz. Ya udah. Kan kalau yang nggak sanggup Pak kita kasih jasa untuk mendorong. Ya walaupun itu bayar. Ya tapi dia nggak mau. Udah aku ikut aja.
Ikutlah bu, kelilingi Ka'bah 3 kali, dan mulai ada jalan untuk gini-gini. Ya, udah. Kelima kali putaran, deketin aku. Ustaz, apa dah bahasa bulan? Awas sebagai ustaz ini nggak tinggalkan ya kan bu. Terakhir apa? Jualan nenek itu. Jangan mati batin dong, kok dapat punya nenek. Kalau anak gadis lumayan. Tapi bapak ibu gitulah. Giliran saya, maaf ya pak. Beda kali kita bersama orang negeri pak. Orang Turki itu mudah-mudah untuk umrohnya. Kagak apa pak. Orang itu saya macam tentara lewat. Macam ditapaknya itu kedengaran. Ngomongnya apa tasbihnya? Tegak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pakunya karena mereka masih kuat-kuat, masih muda-muda. Masuklah orang Indonesia. Orang Indonesia yang tua-tua enggak bisa subhanallah, alhamdulillah, nyanyilah. Subhanallah. Tahu kan nenek-nenek sambil jalan. Subhanallah, walhamdulillah. Nek cepat nek. Subhanallah. Akhirnya bilang ya Allah, inilah pak kalau ibadah itu di usia sudah tua. Makanya kalau kita usianya sudah tua, nggak enak, kurang nikmat kita dalam beribadah. Makanya bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kesempatan kita di usia muda, rajin kita ibadah. Ini masjid udah lumayan ini, bagus masjidnya, tingkat tua. Kemudian saya tengok tadi, ya alhamdulillah, di masjid ini sudah representatif di pinggir jalan lagi ya kan bu. Dapat itu kita kan, jangan banyak alasan lagi. Kadang-kadang Pak Ketua, ini mama lihat saja alasannya. Saya 6 tahun tinggal di masjid pak. Ditanya sama ibu itu, bu, ibu tengok kan nampak ke masjid. Amal satu ke masjid, kenapa bu? Panas sekali di masjid. Dengan ketua BKM beli AC. Udah beli AC, bu di masjid gak ada AC. Ibu kok nggak ke masjid juga? Amal sih bu. Kenapa bu? Dingin kali. Giliran ada AC, dingin tadi. Nggak ada AC, panas sekali. Kan sama aja. Ya. Bapak-bapak, saya punya data sendiri. Azan subuh saya pak. Azan subuh itu karena baru bangun itu kan kurang ini suara kan. Ya, saya buatlah azannya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, sholat. Habis sholat, bersih masjid. Begitu jam 6:30, ibu datang ke rumah saya. Assalamualaikum nak puji. Waalaikumsalam bu. Nak puji, iya bu. Tadi yang azan subuh kamu nak? Iya bu. Kenapa rupanya bu? Oh nah, kalau azan subuh itu nah, jangan lembut kali. Gara-gara lembut kali azan nah, ngantuk balik ibu nah. Makanya ibu gak ke masjid. Oh gitu ya bu. Iya nak. Jadi kayak mana yang bagus bu? Yang keras azannya ya nak. Iya bu. Besok pak bangun saya jam 4:30, minum air putih banyak-banyak, glul tes azan subuh, suara yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan saya intip sampai ibu itu. Saya lihat ibu itu alhamdulillah nggak datang. Ya kami tetap sholat lah pak. Mana pula gara-gara itu nggak datang kami nggak sholat. Sholat juga. Habis sholat biasa bersih-bersih. Jam 6:30 juga datang lagi itu. Tapi udah minta aku bentak-bentak apa katanya. Pergi. Ini dia bu. Kau yang ada suku tadi ya? Iya bu, kenapa tanya bu? Kau aja datang mesti orang. Dan cuma ibu dengar aja kau malas bu begitu. Dalam hati Allah salah mati, lembut salah, keras salah. Gitu ya bu, merajuk apa waktu itu. Dalam proses dan nasilah
salah aja pun. Tapi mikir saya, kalau aku belajar siapa lagi yang ajar? Rupanya dapat ide. Oh, biasanya kakek-kakek ada yang datang, asal subuh itu nggak pernah absen dia. Umurnya 75 tahun. Nanti kakek itu jalan ke suruh ajan. Rupanya betul Pak, besoknya kakek itu datang. Begitu ketahuan ajan, langsung nangkep dia. Oke, ada kakek itu jalan aja udah payah. Nafas udah satu-satu, tapi dikasih mic langsung bilang oke. Mungkin dia Pak dari dulu ditawarin mungkin gitu lah ya. Ada lagi. Rame orang datang, bukan mau sholat Pak, bukan nanya siapa yang ajar. Oh Bapak itu kita balik lagi. Kita kalau menjadi payah, ya Bu ya. Makanya kalau beribadah itu jangan bertingkah. Kalau kita bertingkah, udah payah namanya. Dah, yang terakhir, yang ketiga, yang dicontoh dari Nabi ya. Yang ketiga itu apa? Yang dicontoh dari Nabi adalah akhlaknya. Nabi itu akhlaknya subhanallah. Ya, kalau sama istrinya Pak, udah dia bilang. Nabi manggil istrinya nggak nama. Manggil istrinya Pak, Aisyah dipanggil apa Bu? Ya Humairah. Makanya saya sering bilang Pak, sederhana kali Pak. Bapak kalau punya istri Pak, jangan panggil nama Pak. Panggil dengan panggilan istimewa. Kan nggak enak kan Bu kalau istri panggil nama. Nama istrinya Rafi'ah, panggilannya PA. Kan nggak enak. Datang begini yang belanja apa cok? Adalah kan nggak enak. Jadi kayak mana Pak Ustaz? Ya panggil dengan panggilan istimewa. Tapi jangan pada ikut-ikut Nabi kali. Ini nanti bapak-bapak latah. Baru pulang maulid, langsung manggil istrinya kayak Nabi, ya Humairah. Begitu pulang tok-tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu kerek, bapak tuh langsung bilang, ya Humairah. Bininya ya heran, lo bang siapa Humairah bang? Ya kau tadi, tapi aku nama aku Rafi'ah bang. Ya abang tadi baru pulang selama maulid loh deh. Kata Ustaz, Nabi manggil istrinya Humairah, makanya abang panggil adik Humairah. Oh gitu ya bang? Iya nih. Abang tahu nggak bang arti Humairah itu apa bang? Nah itu lagi lupa bang deh. Humairah itu bang artinya yang putih kemerah-merahan. Oh gitu ya deh? Iya bang. Berarti nggak cocok sama kau lah ya. Kau kan hitam lebam. Jadi aku panggilannya apa bang? Ya Hajar Aswad. Langsung kata sini dan udah turun luar aja ya. Masa kau di dalam ya. Ya nggak mesti kayak gitu juga. Terserahlah kalau orang di kampung panggilannya panggilan anak, mama, bapak. Agak dekat-dekat kota, ini kayak dari Serdang nih kan, dekat-dekat kota kan, itu ayah, bunda. Nanti kalau udah ke kota-kota Pak, mama, papa, mimi, bibi, mami, papi. Kalau yang agak Islami, umi, abi, atau umi, buya. Udah yang romantis ada ayam bebek. Ya ibu romantis sana Bu. Panggilan romantis bagus. Kalau ibu pakai nyanyi yang romantis kan bagus. Bapak ini kalau dinyanyiin kelepek-kelepek juga ini. Pak Muryadi ini kalau udah ngomong mantep. Tapi kalau dinyanyiin sama istri pasti bapak kelepek. Makanya kayak orang India kan enak kan Bu, sedikit nyanyi. Ya senangnya nyanyi, sedihnya nyanyi, nggak ada apa-apa pun nyanyi. Sekali-sekali orang romantisan kayak orang tuh kenapa? Yang mana Ustaz? Ya suami pulang disambut, tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang ya bang? Iya deh, bentar ya bang, ada bukain pintunya. Tergang, bang. Senyum Bu, hilang capek suami. Ini enggak, pulang, tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang ya bang? Iya deh, bang itu pintu nggak dikunci bang, bukannya bang. Jangan mengkek kan ya bang.
Apakah makin capek apa? Tapi kalau pulang udahlah dikasih senyum, dikasih lagu romantis. Apakah makin hilang capek? Buka pintu, senyum. Dalam sepiku, kaulah candaku. Dalam gelapku, kaulah pijarku. Dalam hatiku, engkaulah cintaku. Suaminya heran. Masuk suami ke kamar, ikuti ibu dari belakang. Begitu dari kamar, kalau dari belakang, kaulah lentera di dalam jiwa. Ku akan raga peluk dan cinta, semoga abadi cinta untuk selamanya. Suaminya makin heran. Akhirnya Pak Muryadi dibalas dengan satu lagu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pempalingan. Apa istrinya langsung bilang apa? Abang bilang ada lagu romantis. Abang kenapa lagu bila Israel? Aku tengok kau bang talian. Gak biasa-biasa kau nyanyi. Berarti kau buang talian. Apa itu? Kalau cerita kasih sayang itu nih, kita sesama tetangga Bu, jangan saling iri, jangan saling dengki. Sama tetangga jangan suka ngeleceh-ngeleceh, jangan suka ngeledek-ledek, jangan suka menghina, karena orang yang dihina bisa jadi lebih baik dari orang yang menghina. Dan saya Pak, kalau dari catatan hidup saya bangkit sekarang ini karena saya dihina. Dulu zamannya saya sekolah Pak, saya dipanggil ciplek, cilik, pendek, elek. Tapi gara-gara saya dipanggil ciplek, sekarang saya sudah berubah. Cilik, enggak lagi. Pendek, 170 saya di sekarang. Elek. Tetap itu ya. Ya udahlah, berarti bawaan lahir. Nggak bisa berubah. Saya pun pernah nanya sama istri saya ini Bu Umi, ya Abi ganteng nih? Enggak. Sakit Pak di hati saya. Siapa lagi yang bilang saya ganteng kalau bukan istri saya? Tapi istri saya Bu bilang apa? Abi memang nggak ganteng, tapi Abi manis. Alhamdulillah. Bagusan mana Bu? Yang ganteng apa yang manis? Nah ganteng. Kalau ganteng, ditengok sekali, ini gantengnya. Tengok 2 kali, ini makanya boleh dia. Tapi kalau manis, tengok sekali, ini manisnya. Tengok 2 kali, ya Allah mungkin manis. Itu kalau manis. Tapi memang Pak, banyak orang bangkit karena dihina. Ya. Saya kalau dulu dari kampung, apa kata orang kampung Pak? Tuh tengok si Puji, udah miskin, sok-sokan kuliah di Medan. Mama nangis, ayah sama nangis. Tapi saya bilang, mama sama ayah nggak usah nangis. Mama sama ayah kalau sholat 5 waktu jangan lupa doakan Puji. 5 tahun saya tinggal di 6 tahun saya tinggal di masjid. Ya, mama saya nanya, nanti kau di masjid tinggal di mana? Habis itu makan kau ke mana? Uang kuliah kau ke mana? Udah lama, itu mama doakan Puji. Alhamdulillah saya tinggal di masjid 6 tahun Pak. 6 hari pertama saya kerjaannya nangis saja. Kenapa Ustaz kok nangis saja? Jangan kali. Saya nangis saja. Pertama karena nggak bisa sama orang tua, dan yang kedua kenapa saya nangis saja? Karena 6 hari itu Bu nggak makan aku. Makanya dulu waktu tinggal di masjid ada satu doa yang nggak pernah saya tinggal selama 5 waktu. Doa itu adalah, ya Allah, mudah-mudahan ada yang kenduri malam ini, ya Allah. Kenapa? Kalau ada yang kenduri, saya dapat nasi berkat. Dulu masih jadi penjaga masjid biasa, dapat nasi berkat 1 bungkus. Udah jadi tukang doa, dapat nasi berkat 2 bungkus. Sekarang aku sudah jadi ustaz, dapat nasi berkat
tergantung nanti ini. Ya, karena udah jadi ustaz suruh doa lagi, berarti kan lebih dari 2 bungkus. Nanti Pak, aku akan tahu jawaban sebenarnya berapa bungkus. Ya, karena Pak, kami kalau pulang ceramah ini tanya mana Pak? Tanyanya Pak, Abi dari mana? Dari ceramah mana? Pasti pertanyaannya, Abi bawa kontol. Tolong Pak pikirkan jawabannya ya Pak ya. Jangan buat sedih anakku ya Pak ya. Tapi kalau saya dapat nasi berkat 1 bungkus, saya buka, kemudian saya cari Pak. Kalau ada sayur yang makan basi, kalau nggak dihabisin malam itu saya habisin. Kalau ada ayam goreng, ayam semut, ayam sambal, saya potong-potong jadi 3 untuk 3 hari kemudian. Makanya saya kalau ingat dulu dan sekarang merenungi kehidupan saya sekarang, saya langsung ingat lagunya Tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku dihina, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Setengah tahun saya Pak ke kampus jalan kaki Pak. Ya, dari Helvetia Pulau Bryan ke jalan Pasar 3 Tuasan, jalan kaki aku Pak. Setengah tahun, rasanya yang saya betul udah mau copot kayaknya, udah gak tahan aku lagi ya Allah, udah mau copot ini ya Allah. Ambillah sepeda dari kampung yang tak seberapa itu, tinggi ke kampus naik sepeda, masuk kampus Pak, rata-rata cewek, ngelak-ngelak aku. Ada yang mendekati menjauh, mendekati menghindar, mendekati menjauh. Hatiku gak pernah merasa kecewa, tapi dalam hati ngomong, ingat ya, hari ini kalian menjauhi aku, suatu saat kalian akan menyesal karena sudah menjauhi aku. Dan semangat Pak. Begitu saya kuliah, alhamdulillah S1 saya dapat beasiswa dari Telkom dan Indosat, Exxon Mobil, kemudian Waspada, Basda, dan beberapa beasiswa lainnya. S2 saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama, S3 saya dapat beasiswa dari Kementerian Sekti, dan sekarang saya sedang mengurus guru besar, profesor di bidang hukum Islam, dibiayai oleh Universitas Pembangunan Pancamudi. Mohon doa Bapak Ibu dalam waktu dekat, mudah-mudahan Allah memberikan ya saya kesempatan untuk bisa menikmati guru besar atau profesor. Amin ya Rabbal alamin. Udah, waktu saya S3 Bu, saya menikah dengan istri saya yang menerima saya apa adanya, bukan karena ada apanya. Itu cewek-cewek dulu yang ngelak-ngelak sama itu Bu, ya untuk undang orang tua, undang. Ya, alhamdulillah Pak, datang orang tua. Malam datangnya orang itu, kami di atas pelaminan ditengokin sama orang itu, tengok juga orang itu, rata-rata wajah-wajah mereka, wajah-wajah penuh kesedihan. Bahkan ada Pak yang hampir meneteskan air mata. Kenapa Pak Ustaz? Enggak kebagian daging. Malam kali datangnya, tidak telur. Saya masih malu dia belum mengimpun. Cuma dapat telur. Tapi Bapak Ibu begini ya, hidup ini sederhana. Orang yang kita sepelekan bisa jadi akan lebih hebat dari kita. Orang yang kita hina, orang yang kita cerca, orang yang kita maki, orang yang kita caci, bisa jadi lebih hebat dari kita. Saya Pak, 1 bulan di Amerika, ya seleksi di seluruh Indonesia. Kami yang lulus cuma 5 orang Pak, dari Jakarta, Jawa Barat, Makassar, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dan kebetulan takdir Allah, Sumatera Utara itu adalah saya. Kami mengelilingi 5 negara bagian di Amerika, dari mulai Washington DC, ibu kota, kemudian Atlanta, Georgia, Boston, Massachusetts, kemudian Detroit, Michigan, dan yang kelima adalah Los Angeles, California. Semua dibayari, uang saku juga dikasih. Orang banyak bilang, lo kok puji yang lulus? Saya hanya bisa bilang, inilah Allah yang memberikan sesuatu kepada saya. Bahwa orang yang lebih hebat bahasa Inggrisnya dari saya, ya ternyata tidak lulus. Bahkan ya dia merasa aku itu gak ada apa-apanya. Ya, karena dia merendahkan saya, maka dia tidak lulus. Kita jangan pernah merendahkan orang. Nabi Muhammad pernah merendahkan orang, gak ada.
Walaupun Abu Lahab, Abu Jahal itu orang ini tak pernah dibenarkannya. Ya, apalagi waktu Nabi ketika di Taif, pergi ke masjid dilempari batu, dilempari kotoran, diludahi. Adakah Nabi membalas itu? Enggak. Bahkan yang suka melempari itu sakit, Nabi malah datang menjenguk, bawa kurma, dan karena Nabi begitu akhirnya yang biasa melempari masuk Islam. Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup banyak cerita-cerita yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi. Kalau kita buka malam ini nggak selesai. Saya tadi waktu makan sudah pernah sindir sama Pak Maulidi, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat dari gabus. Ibu-ibu juga pernah Pak kasih bantuan buat saya, Ustaz ikan kakap, ikan gabus, ada cakap. Makan dulu. Tapi Pak, saya kalau dikasih pantun kayak gitu, saya mau jujur, agak tersenyum hati saya. Tapi saya berpikir kayak mana saya membalasnya. Saya balaslah dengan satu pantun. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap, nggak bagus. Saya balas dengan satu pantun. Tenang ibu, ikan mujahid, ikan sembilan, begitu cair, aku pulang. Kalau nggak cair, nggak pulang. Karena selama ini Pak, ibarat naik angkot, jauh dekat sama ini. Makanya jangan jauh-jauh, dan dekat-dekat saja. Terakhir Ibu, terakhir. Tadi pertama menunjukkan rasa cinta itu dengan mengadakan acara maulid. Yang kedua bersolawat. Yang ketiga mengikuti Nabi. Dan yang keempat ziarah ke makam Nabi. Maaf ya Bapak Ibu, kita yang sudah punya kemampuan berangkat ke tanah suci, jangan menunda keberangkatan kita ke tanah suci. Dengar cerita orang-orang yang sudah berangkat ke tanah suci, sampai di Madinah, pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke Raudhah, antara mimbarku dan makamku itulah Raudhah. Raudhah tempat di mana doa kita dikabulkan oleh Allah. Setelah kita berdoa di Raudhah, kemudian kita berziarah ke makam Nabi. Disitulah menetes air mata. Kita ucapkan kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Uang yang 30 juta rasanya tak berharga sedikit pun, karena menembus rasa kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi, Bapak Ibu yang sudah punya niat kuat, yang sudah punya tekad yang bulat, jangan ditunda-tunda waktu berangkat ke tanah suci. Pak Ustaz, haji dulu atau umrah dulu? Terserah Bapak Ibu. Tapi kalau haji saya daftar 20 tahun lagi kita akan berangkat. Tapi kalau umrah Ibu daftar, maka kapanpun bisa Ibu berangkat. Sama siapa kami daftar umrahnya Pak Ustaz? Sama aku. Sekaligus umum. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kalau misalnya berangkat ke tanah suci, nggak usah hitung-hitung. Ya lah Pak, sama betul lah Pak. Jangan sama lain-lain. Di kadang yang umroh mau wapi, dia mau orang, apa nggak nyesel awal. Ya. Tapi Bapak Ibu, ya intinya Pak, kita ziarah ke makam Nabi. Kalau kita bisa ziarah ke makam Nabi, tertembuslah rasa rindu kita kepada Nabi. Kalau tertembus rasa rindu kepada Nabi, maka kecintaan kita kepada Nabi terbuktilah padanya. Karena orang di sana Pak, kalau buang duit misalnya 30 juta, rasanya logikanya akan mengatakan rugi ya rugi. 30 juta, bangun teras rumah bisa ini, ada dapurnya ini, mau remont di dapurnya bisa ini. Tapi kalau berangkat ke tanah suci, pulang dari sana, karena di sana doa kita makbul, bisa jadi jangankan teras rumah, jangankan renovasi dapur, maka rumah yang baru pun bisa kita beli. Kenapa? Karena Allah Maha mengabulkan doa ketika kita berada di tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa hal yang penting untuk sama-sama kita ini pahami, kita renungi dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan tausiah saya lagi, silakan buka channel YouTube saya, Ustadz Puji Rahmadi Official. Ya, jangan lupa like and subscribe. Ini pertama ada YouTube-nya ini. Ini official Nurul Ikhlas ya. Ya alhamdulillah. Jangan lupa ini juga di like dan subscribe. Ya, biar masih kita ini kemanfaatannya tidak hanya pada warga kita saja, tapi kemanfaatannya untuk semua
orang. Karena YouTube nih Pak, orang Indonesia yang bisa nonton, orang Amerika bisa nonton, orang lu bisa nonton, seluruh dunia bisa nonton. Berarti kalau aku masuk ke YouTube, aku bisa ditonton di seluruh dunia. Jangan lupa ya, ya tonton. Baik ya Bapak Ibu, Guru Irian, Guru Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa mubarakan jamila. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam